البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di majelis yang sepantasnya untuk kita mencari hati-hati kita padanya. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Fawaid pada fasal penyebutan kalam dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Di antara kalimat yang dinisbahkan kepada sahabat yang mulia ini, utlub qalbaka fi thalathati mawatin. Utlub qalbaka fi thalathati mawatin inda sama'il Qur'an wa fi majalisil dzikri wa fi awqatil khalwah. Fa in lam tajidhu fi hadhihi al-mawatin fas'alillah an yamunna 'alaika qalban fa innahu la qalba lak. Carilah hatimu pada 3 tempat. Karena penting akhwanifillah untuk kita senantiasa memperhatikan hati-hati kita. Jangan sampai hati kita mati. Jangan sampai hati kita sakit. Karena perkara qalbu, perkara yang sangat penting. Allah Subhanahu wa ta'ala memandang hambanya pada kalbu dan amalannya, bukan pada fisik dan penampilannya. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat bentuk-bentuk kalian maupun harta kalian. Akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala melihat pada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Oleh karena itulah, kawan, cari hati-hati ini di 3 tempat tadi. Apakah kita dapati pada 3 tempat tersebut hati kita hidup, hati kita tenang, hati kita nyaman, ataukah malah sebaliknya? Yaitu yang pertama, inda sama'il Qur'an, ketika mendengarkan Al-Quran. Ketika mendengar Al-Quran dibacakan kepada kita. Dan demikian pula ketika, apalagi di saat kita membaca sendiri. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab yang telah diturunkan kepadamu yang diberkahi untuk ditadaburi ayatnya dan agar ulul albab mengambil pelajaran darinya. Cari hati kita ketika membaca Al-Quran atau ketika mendengarkan Al-Quran. Apakah ada getaran-getaran yang menunjukkan penambahan iman, penambahan rasa takut,
kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah malah kita merasa bosan, kita merasa jemu, kita merasa berat? Kemudian yang kedua, fi majalisiz zikri, di majelis-majelis zikir, di majelis-majelis ilmu. Nah, inilah majelis kita, kawan, yang hendaknya padanya kita cari hati-hati kita. Apakah kita merasakan ketenangan padanya? Padahal jelas siapa saja berkumpul di rumah Allah untuk mempelajari kitabullah akan turun padanya ketenangan. Ketika kita duduk, cari apakah aku sudah mendapatkan ketenangan atau belum. Jangan sampai akhwan, semenjak dulu kita menghadiri majelis ilmu ke sana kemari, berganti dari satu masjid ke masjid yang lain, mencari masjid-masjid ahli sunnah, majelis-majelis ahli sunnah, tapi kok hati kita belum juga mendapatkan ketenangan tersebut. Cari. Maka butuh perbaikan, butuh ada perbaikan. Apabila kita tidak mendapatkan ketenangan, tidak mendapatkan kekhusyuan, tidak ada penambahan keimanan dan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, fi awqatil khalwah, di waktu-waktu bersendirian. Dan ini yang lebih dan lebih lagi butuh perjuangan. Ketika dibacakan Al-Quran atau membaca Al-Quran sendiri, sangat besar kemungkinan syaitan akan pergi. Demikian pula ketika kita mau duduk di majelis ilmu, walaupun mungkin di awal seseorang butuh paksaan, butuh memaksa diri, apalagi di saat lemah, apalagi di saat sedikitnya teman, butuh memaksa diri. Tapi biiznillah lama kelamaan sakinah akan dia dapat. Tapi kalau yang ketiga, fi awqatil khalwah, di waktu-waktu sendirian, kita butuh berjuang sendiri. Dan disinilah ikhwanifillah, seseorang butuh betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Karena waktu-waktu saat bersendirian, seorang lemah kalau tidak mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Syaitan mendekat dengan was-wasnya, syaitan mendekat dengan bujuk rayu syahwatnya, syaitan mendekat dengan menimbulkan kerancuan-kerancuan pada syubhatnya. Maka manusia pada saat sendirian ada yang mereka bisa mencapai ketinggian derajat di sisi Allah, sebagaimana yang Rasulullah khabarkan tentang rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Seorang yang ketika sendirian dia mengingat Allah kemudian meneteskan air matanya, dimuliakan oleh Allah. Karena di waktu sendirian dia mendapati hatinya dalam kondisi baik, sehingga dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungan arsy-Nya di hari-hari yang tidak ada naungan padanya kecuali naungan dari Allah. Atau malah yang kedua, yaitu alladzina idza khalau bimaharimillah intahakuha. Golongan yang apabila mereka bersendirian menghadapi keharaman-keharaman, mereka terjang. Golongan kedua ini yang kalah dengan godaan syaitan, yang rasa takutnya hilang ketika bersendirian, rasa takut kepada Allah luntur ketika bersendirian, sehingga merasa dirinya tidak diawasi oleh Allah, merasa dirinya terbebas dari penglihatan manusia, tapi lupa bahwasanya Allah senantiasa melihat. Dan pada zaman sekarang perkara ini, ikhwan, sungguh
betul-betul untuk kita saling wasiat mewasiati dan saling menguatkan. Kenapa? Karena di saat bersendirian pintu kemaksiatan sangat mudah terbuka saat ini. Dengan adanya HP di tangan, mudah untuk seseorang berselancar kemana saja, ke tempat-tempat yang haram, ke perkara-perkara yang bisa merusak moral, merusak akhlak, bahkan merusak akidah. Naam, maka cari hati ini di 3 tempat tadi. Kalau kita tidak mendapatkannya, kata Ibnul Qayyim, fa illam tajidhu fas'alillaha qalban. Jika engkau tidak mendapati hatimu di 3 tempat tadi, ini musibah, kawan. Kalau kita mencari hati ini kok tidak didapati di 3 tempat ini, kita tidak dapat. Ketika mendengar Al-Quran rasanya jengkel. Ketika di majelis ilmu rasanya seperti berada di atas bara api, inginnya cepat pergi. Ketika berada di saat sendirian, dia menerjang larangan-larangan. Maka kalau kondisinya demikian, mintalah kepada Allah agar diberi hati yang hidup. Karena sungguhnya engkau saat itu tidaklah memiliki hati, dalam artian hatimu mati. Syahid dari kalimat ini, akhwan, yaitu pada tempat yang kedua, yaitu fi majalisil dzikri. Nah, di majelis kita seperti ini sepantasnya untuk kita mengecek kondisi hati kita, akhwan, pertama kali sebelum yang lain. Karena majelis-majelis zikir seperti ini, majelis-majelis ilmu seperti ini, di antara hal terpentingnya adalah untuk menguatkan keimanan kita. Makanya dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal, ijlis bina nu'min sa'ah. Mari duduk bersama kami untuk sejenak meningkatkan keimanan. Mengingat Allah, mengingat hukum Allah, mengingat hari akhir. Setelah seharian penuh seseorang bergelut dengan perkara dunianya atau kegiatan-kegiatan lain. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itulah, akhwani fillah, jangan sampai kita jauh dari majelis ilmu. Jangan sampai waktu kita lama jaraknya dari majelis ilmu yang satu ke majelis ilmu yang lain. Karena lamanya waktu untuk seseorang mendengarkan tazkir itu juga bisa menjadikan hati mulai bergerak. Nas'alullah al-afiyata wassalam. Nah, barakallahu fiikum akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang permasalahan yang penting berkaitan keimanan kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan dilihat oleh manusia di dunia dalam keadaan mereka masih hidup. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tegaskan, ta'allamu annahu la yara ahadun minkum rabbah hatta yamut. Pelajarilah bahwasanya tidaklah akan ada seorang pun di antara kalian melihat Rabbnya sampai dia mati. Dalam artian selama masih hidup di dunia ini tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi siapa saja yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan ketika mereka masuk ke dalam surga untuk bisa melihat wajahnya sebagai tambahan kenikmatan. Dan sebagai penegas, ikhwan, di antara hal yang ditanyakan pada pertemuan yang lalu mengenai ru'yatul mu'minina rabbahum fil jannah, mengenai melihatnya kaum mukminin kepada Allah Subhanahu wa taala di surga kelak. Yang ini merupakan nikmat tambahan sebagaimana Allah katakan lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik maka baginya husna yaitu jannah, wa ziyadah dan tambahan yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala.
Dan melihatnya kaum mukminin di surga ini, akhwan, datang dalil-dalil terulang-ulang pada hari Jumat. Jadi tidak hanya sekali, tapi terulang-ulang pada hari Jumat secara umum bagi kaum mukminin, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah taala. Demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dan bahkan Syekhul Islam memberikan penjelasan tidak menutup kemungkinan bagi orang-orang yang memiliki kemuliaan untuk ditambahkan tidak hanya setiap Jumat. Cuman apakah setiap hari atau terus-menerus melihat Allah? Kata Syekh Albani rahimahullah taala, kita tidak mendapati dalil untuk bisa secara pasti menyatakan demikian. Makanya yang jelas bahwasanya kaum mukminin setiap hari Jumat di surga mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagai tambahan. Makanya hari tersebut dikenal dengan Yaumul Mazid, hari Jumat. Adapun untuk lebih dari itu, maka jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki bagi hamba-hamba yang utama, maka tidaklah menutup kemungkinan untuk diberikan keutamaan dan kenikmatan yang agung tersebut. Nah, barakallahu fiikum. Sekarang kita masuk pada poin pembahasan berikutnya. Qala al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, wal fikratu fillahi tabaraka wa taala bid'ah. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fillah. Fa innal fikrata fil rabbi taqdahu syakka fil qalb. Di sini beliau memberikan peringatan tentang perkara, akhwat, bahwa seseorang itu jangan memikir-mikirkan terlalu jauh terkait zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak memikir-mikirkan tentang kaifiyah, tentang bagaimananya zat Allah, bagaimananya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau tegaskan memikir-mikirkan yang demikian itu merupakan kebid'ahan. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyeru para sahabat dan umat ini untuk memikirkan hal tersebut. Bahkan telah kita lewati pada pembahasan yang lalu ketika membahas tentang kaidah pokok dalam asma wa sifat, akhwan. Di antara prinsip ahli sunnati wal jamaah yaitu qat'ut tam'i an idrakil kaifiyah. Qat'ut tam'i an idrakil kaifiyah yaitu memutus keinginan untuk bisa mengetahui kaifiyah suatu sifat. Makanya memikir-mikirkan mendalam bagaimananya suatu sifat atau bagaimananya zat Allah ketika dia mengetahui makna Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kemudian muncul pada dirinya pemikiran bagaimana besarnya Allah. Dan ketika membaca suatu sifat dari sifat-sifat Allah, kemudian muncul dalam dirinya pemikiran bagaimana sifat ini, maka yang seperti ini termasuk kategori bid'ah yang dilarang di dalam agama ini. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fillah. Berfikirlah kalian terkait makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk tafakkur, memikirkan dan mengambil pelajaran darinya. Berusaha untuk memahami tentang makhluk, bagaimananya ini kemudian diambil dari situ qiyas aulawi, bahwasanya kalau makhluk saja seperti ini tentu yang menciptakan lebih sempurna lagi. Ini tentang makhluk kita diperintahkan untuk tafakkur dan banyak ayat dorongan-dorongan untuk tafakkur.
terkait ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat syar'iyyah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri-diri kalian terdapat tanda-tanda keagungan Allah, tidakkah kalian melihat? Dorongan untuk kita semua tafakkur. Tapi wala tafakkaru fillah, jangan kalian memikir-mikirkan terkait zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, cukup kita berusaha memahami dan mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah dan maknanya, baik yang ada dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah. Setelah itu berhenti. Tidak boleh kemudian berpikir-pikir terlalu mendalam, bertanya-tanya tentang bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini akhwan dikeluarkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam As-Sahihah takhrijnya, dan juga jalan-jalan dan syawahidnya dikumpulkan oleh Abu Syekh dalam kitab beliau Al-'Azamah. Rasulullah SAW membedakan dua hal. Terkait makhluk, kita diperintahkan untuk memikirkannya, mengambil pelajaran darinya. Sedangkan terkait zat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh memikir-mikirkannya. Tidak boleh terlalu dalam bertanya-tanya, apalagi bertanya-tanya tentang bagaimana. Kenapa? Fa innal fikrata fir rabbi taqdahu syak fil qalb. Karena terlalu dalam memikirkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala ini akan berakibat keraguan-raguan di dalam kalbu. Dan itulah yang akan disenangi oleh syaitan. Karena syaitan akhwanifillah, seandainya dia tidak mampu menyimpangkan hamba-hamba Allah dari kebenaran menuju kebatilan, menuju kesyirikan dan kekufuran, maka minimalnya dia mengupayakan agar timbul keraguan-raguan. Agar timbul keraguan-raguan. Maka jangan terseret oleh syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita, akhwan, bagaimana syaitan sangat kuat upayanya untuk menimbulkan keraguan-raguan dalam iman. Diriwayat Musnad Ahmad dan dimasukkan oleh Syekh bin rahimahullahu taala dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah, inna nuhaddithu anfusana bisyai' la an yakuna ahaduna hamamah ahabbu ilaina min an yatakallama bih. Wahai Rasulullah, sungguhnya kami berbicara pada jiwa-jiwa kami dengan suatu hal, yaitu muncul di jiwa ini suatu pemikiran, tapi masih di benak, masih di jiwa, belum diungkapkan dengan lisan. Dan sungguh kami menjadi arang, itu lebih kami cintai daripada membicarakan, yaitu mengucapkan apa yang terfikir di dalam benak tersebut. Kenapa? Karena pemikiran-pemikiran yang diingkari oleh para sahabat itu sendiri. Tapi syaitan memunculkan untuk timbul pemikiran-pemikiran. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alhamdulillah alladzi lam yaqdir minkum illa 'alal waswasah. Segala puji bagi Allah, zat yang telah menjadikan syaitan tidak mampu untuk menggelincirkan dan menyesatkan kalian kecuali hanya dengan waswasa saja. Dalam artian dia tidak akan mampu mengalahkan kalian, cuman yang dia mampu menimbulkan waswas. Dalam riwayat yang lain lebih jelas, alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasah. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan atau telah menolak tipu daya dari syaitan
menuju ke was-was saja. Sehingga yang tersisa yang dimampu oleh syaitan untuk menggoda orang-orang yang beriman ya dari pintu was-was. Dan pintu ini pun wajib kita tutup, akhwan. Karena was-was kalau dibuka dan seorang tidak memiliki ilmu tentangnya, lama-kelamaan dia akan terseret. Di antara bentuk was-was terkait Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan ya'ti syaitan ahadakum fayaqul man khalaqa kadza man khalaqa kadza hatta yaqul man khalaqa rabbak. Syaitan akan datang pada kalian kemudian memunculkan was-was, menimbulkan apa dalam diri kita upaya untuk mikir-mikirkan tentang Allah tapi yang bukan ranahnya. Tapi dengan jalan apa? Seakan-akan bagus, akhwan. Bertanya, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan ini? Kemudian digiring untuk sampai pada titik bertanya-tanya, siapa yang menciptakan Allah kalau begitu? Kalau sesuatu ada semuanya ada penciptanya. Terus siapa yang menciptakan Allah? Muncul. Kalau seorang ketika kondisi sendirian dan tidak memiliki ilmu akan terseret, oh iya, harusnya ada yang menciptanya. Karena setiap sesuatu yang ada mesti ada pencipta. Muncul demikian. Nah, akhirnya jatuh dalam istilah yang dikenal dalam akidah tasalsulul mu'atsirin. Dan ini yang tidak boleh kita tetapkan, yaitu bahwasanya setiap yang tercipta ada pencipta sebelumnya. Setiap pencipta sebelumnya ada pencipta sebelumnya, terus demikian. Ini tasalsul yang seperti ini mungkar. Dan itu yang diupayakan oleh syaitan dalam pertanyaan-pertanyaan tadi. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan bimbingan. Fa idza wajada ahadukum dzalika falyasta'id billah wal yantahi. Jika salah seorang di antara kalian mendapati yang seperti itu, minta perlindungan kepada Allah dan berhenti. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian berhenti dari pemikiran itu. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbingkan falyaqul amantu billahi wa rusulih. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini tafakkur yang tidak diperbolehkan, akhwan. Yaitu tafakkur mikir-mikirkan terkait Allah Subhanahu wa taala dan kaifiyah sifat-sifatnya. Nah, dan dikategorikan bid'ah karena memang tidak dikenal yang demikian itu, dan demikian pula ditegaskan oleh Imam Malik dalam kalimat yang masyhur. Yang ini juga menjadi kaidah dalam kaidah asma wa sifat untuk menghukumi dan mensikapi siapa saja bertanya-tanya tentang kaifiyah suatu sifat. Ketika seseorang datang ke majelis Imam Malik kemudian bertanya kaifastawa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala beristiwa. Ini kan berpikir-pikir tentang kaifiyah suatu sifat yang sebenarnya hal tersebut tidak dibolehkan. Makanya Imam Malik rahimahullah taala menegaskan al-kaifu majhul wal istiwa'u ma'qul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Dikeluarkan oleh Imam As-Sabuni dalam Aqidah As-Salaf wa Ashabil Hadits. Dan memiliki jalan-jalan yang banyak dengan redaksi yang terkadang sedikit berbeda dan sanadnya sahih. Bahwasanya kaifiyah suatu sifat itu majhul, tidak diketahui. Kenapa? Karena memang tidak diterang. Allah tidak menerangkan di dalam Al-Quran, Rasulullah SAW tidak menerangkan dalam As-Sunnah, dan para sahabat tidak pernah bertanya-tanya tentangnya. Sedangkan istiwa itu sendiri ma'qul, sesuatu yang bisa dipahami maknanya. Wal imanu bihi wajib, dan iman terhadapnya perkara yang wajib, dan bertanya-tanya tentang kaifiyah tersebut itu merupakan bid'ah.
Nah, sedangkan perkara yang awal ikhwan yang diperbolehkan yang hendaknya ini juga kita dari hari ke hari berupaya untuk menguatkan, yaitu tentang tafakkur fil khalq, tafakkur fi ayatillah. Ini perkara yang diperintahkan. Naam, karena banyak Allah Subhanahu wa taala menegur, afala yatafakkarun. Naam, bahkan datang asar-asar yang banyak dari para salaf ikhwan tentang pentingnya tafakkurin. Di antaranya yang dikeluarkan oleh Imam Al-Waqi dalam Az-Zuhd, ketika Ummu Darda ditanya, ma afdalu a'mali Abi Darda, apa di antara yang paling utama dari amalan Abu Darda radhiyallahu anhu? Maka beliau mengatakan at-tafakkur wal i'tibar, tafakkur dan mengambil pelajaran. Nah, ini yang sepantasnya kita kerahkan upaya untuk dari hari ke hari, dari waktu ke waktu menguatkannya. Bukan apa berpikir-pikir tentang zat Allah, tapi berpikir-pikir tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang diperintah. Dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua, ayat-ayat syar'iyyah dan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat syar'iyyah kita diperintahkan untuk memikirkannya dan mengambil pelajaran, mentadaburi dan tadakkur. Sebagaimana dalam ayat yang disebutkan di awal tadi, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab. Al-Quran ini adalah kitab yang telah kami turunkan kepadamu yang diberkahi. Untuk apa? Bukan hanya sekedar dibaca, kita mempelajari bacaannya tok, bukan. Bukan hanya sekedar untuk apa? Untuk kita ta'abbud bitilawatihi tok, tidak. Memang ini salah satu dari hal yang diperintahkan untuk kita ta'abbud bitilawati, kita beribadah kepada Allah dengan membacanya. Tapi di sana ada hal yang menjadi tujuan dari diturunkannya Al-Quran yang banyak kita lalaikan, yaitu liyadabbaru ayati, untuk mentadaburi ayat-ayatnya. Allah Subhanahu wa taala terkait tadabbur ini tidak dikhususkan, karena memang pada asalnya dituntut semuanya. Nah, karena tadabbur itu, nah, cukup dengan mengetahui makna. Seorang tahu makna dari ayat yang dibaca, insya Allah akan bisa mentadaburinya jika hadir hatinya. Berusaha mentadaburi, yaitu berusaha memahami maknanya. Makna ayat yang dibaca ini apa, sehingga dia pikirkan dari makna tersebut. Nah, ketika membaca ayat tentang surga dan neraka, dia mengetahui maknanya. Lihat baru ayat. Nah, ini yang butuh akhwan kita tingkatkan. Baik, kita berusaha untuk menguatkan sisi itu dari waktu ke waktu. Kenapa? Karena jangan sampai marhalah kita, tingkatan kita dari dulu belajar dari TPQ, dari belajar baca Al-Quran, sampai kita berjanggut putih, tingkatan baru apa? Sampai belajar baca tok. Berusaha untuk naik. Berusaha untuk naik, akhwanifillah, berusaha untuk memahami. Walaupun apa? Sedikit demi sedikit berusaha untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Nah, dan bukan berarti akhwan ketika kita masih pada tahapan untuk membaca, memperbagus bacaan kemudian berhenti, tapi ini harusnya menjadi penyemangat. Kenapa? Oh, ternyata aku baru di tahapan awal, tahapan belajar baca itu. Nah, yang sebagian manusia kalau kita lihat di lingkungan,
terkadang baru selesai membaca Al-Quran diarak-arak kayak raja. Nah, pakai kuda ini dan itu, entah kalau di tempat sini. Nah, itu baru selesai membaca. Nah, demikian pula langkah menghafal Al-Quran ini baru langkah awal. Maka jangan berhenti ya akhwanifillah, siapapun yang diberi kemudahan untuk membacanya dengan baik dan benar dan menghafalnya, maka berusaha untuk terus-menerus menaikkan tingkatan baru tadabbur. Kemudian yang lebih tinggi dari itu lagi, Allah Subhanahu wa taala katakan waliyatadzakkara ulul albab, dan agar ulul albab tazakkur, mengambil pelajaran darinya, bisa mengambil ibrah, mengambil istimbat dari ayat-ayat tersebut. Dan ini dikhususkan untuk tazakkur, tingkatan yang Allah Subhanahu wa taala khususkan bagi ulul albab. Tidak semuanya bisa. Nah, Allah khususkan untuk tahapan tazakkur ulul albab yang bisa mencapainya. Dan tentunya seorang muslim hendaknya memiliki himmah untuk bisa mencapai tingkatan tersebut, yaitu mengambil pelajaran-pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran. Ini tentang ayat-ayat syar'i. Kita diperintahkan untuk betul-betul memikirkannya, mempelajarinya, mendalaminya. Adapun ayat-ayat kauniyah, akhwan, bentuk tafakkur kita bagaimana? Bentuk tafakkur kita yaitu dengan memperhatikan makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan besarnya makhluk-makhluk tersebut, langit yang kokoh, bumi yang menahan beban begitu banyak tapi dia tetap tenang, gunung-gunung yang menjulang, lautan yang luas dengan ombak yang tidak berhenti, kemudian pergantian malam dan siang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan. Itu sebagai ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sungguhnya pada pergantian malam dan siang, nah, penciptaan langit dan bumi, itu padanya ayat-ayat bagi ulul albab, yaitu ayat-ayat yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika kita tafakkur memperhatikan itu, oh, makhluk-makhluk ini begitu kuatnya, begitu besarnya, begitu indahnya, tentu yang menciptakannya adalah Zat yang maha sempurna. Kemudian semakin kuat keimanan, semakin besar kesyukuran, semakin besar pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah dari tafakkur. Makanya dikatakan oleh sebagian salaf, ikhwan, tafakkuru sa'ah khairun min qiyamil laila. Tafakkur sejenak yang dengannya iman meningkat. Iman meningkat, rasa takut menguat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih bagus daripada salat semalam suntuk tanpa tafakkur. Salat semalam suntuk hanya gerakan-gerakan lahiriah saja, tapi tanpa ruh. Makanya para sahabat radhiyallahu alaihim mengungguli orang-orang Khawarij, ikhwanifillah. Dari sisi apa? Bukan dari sisi banyaknya. Karena Rasulullah SAW katakan orang-orang Khawarij mereka bacaan Al-Qur'annya melebihi bacaan sahabat. Kemudian juga dari sisi apa? Puasanya melebihi puasanya sahabat. Akan tetapi apa, ikhwanifillah, nah, jelas antara orang Khawarij dengan para sahabat keterpautan yang sangat jauh dari sisi keutamaan dan iman. Kenapa? Karena para sahabat ahli tafakkur. Mereka orang-orang yang banyak mengambil pelajaran, orang-orang yang hatinya hidup dan terjauhkan dari apa? Dari
kerancuan-kerancuan dalam berpikir. Berbeda dengan orang-orang Khawarij yang bacaan Al-Qur'annya tidak sampai ke kerongkongan mereka saja, tidak sampai apalagi ke kalbunya. Tayyib, barakallahu fikum. Ini berkaitan dengan masalah tafakkur yang diperintahkan untuk kita semua, kawan. Untuk tafakkur terkait ayat-ayat Allah, baik yang syar'iyyah maupun kauniyah, yang inilah yang hendaknya dari hari ke hari kita berusaha memperkuatnya, mempelajarinya, dan tidaklah majelis-majelis ilmu ahli sunnati wal jamaah diadakan kecuali di antara upaya untuk tafakkur tersebut, memikirkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardah, walhamdulillahi rabbil alamin.